Iya, iya, iya. Nah, itu recordingnya. Baik, satu monolog ya. Satu monolog yang akan dimainkan oleh teman kita ini, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Zul Hikmah. Monolognya itu judulnya apa? Prita Istri Kita, karya Arifin C. Nur. Ya, satu adegan ya. Prita Istri Kita, karya Arifin C. Nur. Oke? Baik, Bapak. Ya, silakan. Silakan, silakan. Baik, Bapak. Salah saya. Kesalahan terbesar saya selama ini. Selalu membayang-bayangkan hidup ini. Salah saya. Sering kau ngomong. Bahkan terlalu sering. Hidup ini bukan untuk diimpi-impikan. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini untuk dinikmati. Salah saya. Kesalahan terbesar saya selama ini. Itu saya mungkin, Bapak. Itu adegan awalnya. Itu adegan awal ya? Iya, ya, itu adegan awal. Tapi harus ada benang merah, benang imajinasi, adegan awal, tengah, dan akhir, supaya pemirsa itu tahu. Ini sebenarnya begini ya, ini sebenarnya monolog ini maunya apa? Sudahlah teori-teori itu, saya enggak terlalu teori itu sudah terlalu banyak, kan gitu. Iya. Saya mau itu mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia itu ketika dia bicara tentang monolog, dia itu tahu mempraktikkan monolog di depan kelas. Ke depan ini kita sudahlah, teori itu sudah berseliweran ke sana di sana sini itu. Artikel, buku-buku macam-macam. Tapi ada enggak guru itu menjadi peraga di depan kelas? Itu yang penting. Ya, benar, Bapak. Itu. Jadi transfer ilmunya itu tidak repot kan? Iya. Langsung Anda yang mempraktekkan di depan kelas. Saya hanya kepingin itu sebenarnya. Oh, iya, Bapak. Nah, kan sehingga gini, aplikatif ini. Ini aplikatif ya. Anda nanti setelah jadi guru, saat jadi guru itu muridmu itu pengen lihat ya, muridmu itu mau tahu. Bu guru saya ini bisa tidak berakting dalam monolog gitu. Iya. Kamu memperagakan adegan itu. Saya mau adegan tengah, boleh enggak ya? Adegan yang tengah. Bisa enggak? Iya. Satu adegan yang tengah. Oke? Iya. Saya lihat dulu naskahnya sedikit, Bapak. Soalnya kan jadi saya pilih jadi bagi adegan mana yang akan saya sampaikan. Ya, cobalah ya, jangan yang terlalu pendek supaya emosional kamu itu bisa terpancing. Imajinasi itu perlu dibangun dengan dialog yang dengan penjiwaan. Jangan enggak usah pengaruh dengan temanmu yang di samping itu. Ya. Kamu harus total gitu ya. Iya, soalnya tidak ada persiapan, Bapak. Enggak usah pakai persiapan. Guru itu spontanitas bisa kok. Oke? Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi mau ngomong monolog teori macam-macam itu sudah banyak. Cuman sekarang ini persoalannya adalah apa guru itu bisa menjadi seorang peraga yang profesional di depan kelas. Itu sehingga dia bisa menginspirasi murid-muridnya gitu, siswa-siswanya, kan?
Oke, kita mulai ya, silakan. Iya. Yang adegan tengah. Iya. Dulu saya bayangkan betapa nikmatnya menunggu dengan berdebar-debar Mas Broto pulang dari mengajar. Saya bayangkan makan siang bersama Mas Broto, tidur dalam pelukan Mas Broto, mandi bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari. Geli rasanya ketika ia mengatakan cintanya pada saya. Ketika itu Mas Broto mengatakan ini pada saya. Jeng, itu yang ia katakan. Selanjutnya, ia sangat gugup. Nafasnya kuat berdesah di telinga saya. Selanjutnya ia katakan, Jeng, kau sangat manis. Tak kuasa saya. Kemudian saya goda kembali ia. Masa iya? Seketika ia seperti orang kerenjingan, tegang. Aku heran juga, mengapa ia mengatakan cintanya di tengah pasar malam dengan keramaian seperti itu. Aku kan jadi malu. Itu saja kayaknya, Pak. Ya, ini menarik. Kan Anda saya lihat sudah bisa menjiwai ya total dialog itu. Ini menarik ini. Kamu punya bakat yang bagus. Siapa? Zul ya? Ya, Nah, Bapak. terus adegan terakhir ada tidak adegan terakhir? Adegan terakhir sehingga saya bisa menyambung benang imajinasinya kan. Nah, Jadi adegan terakhirnya ini adegan lebih ke adegan 8++, Bapak. maksud lo? Jadi adegan terakhirnya Bukan karena adegan terakhir itu. Maksudnya adegan terakhir itu coba cari dialognya. Maksud saya bukan adegannya, dialog terakhir. Dia bilang 18. Nah, kan apa? 18++ maksud lo orang dewasa begitu. Iya, ada adegan dewasanya, Bapak. Iya. Oh, ini bukan adegan. Iya, maksudnya pembicaraannya, dialognya. Tak apa-apa. Itu karya seni itu bukan pornografi. Iya, Bapak. Bukan, itu karya seni. Dan teks monolog ini kan sudah diakui ya, sebagai karya. Ya, pengarangnya siapa? Siapa lagi pengarangnya? Arifin C. Nur, Bapak. Jadi apalagi Arifin C. Ya, apalagi Arifin C. Nur. Arifin C. Nur itu saya dulu pernah memainkan naskahnya Sumur Tanpa Dasar, ya. Saya pernah memainkan dan sebagai pemain waktu itu sebagai memang itu adegan-adegan karya-karya Arifin itu karya-karya realis keindonesiaan gitu. Iya. Nah, apa-apa, coba kita ikuti dialog yang adegan terakhir coba ya. Bisa nggak ya? Saya ambil saya ambil bagian yang enak di dialogkan, Bapak. Ya, silakan. Anda yang memilih. Oke. Ya, Bapak. Nah, ini adegan yang agak sedikit mencengangkan ini. Katanya menurut Zul Hikmah 18+ gitu. Tapi ini karya Arifin C. Nur. Kita harus melihat dari sisi estetika sastra ya, estetika sastranya bahwa karya-karya Arifin C. Nur itu adalah karya-karya realis keindonesiaan yang yang beliau angkat dari kisah-kisah
atau kejadian-kejadian di Indonesia. Memang naskah-naskah beliau seperti itu. Zul, sudah siap, Zul? Bapak kayaknya yang bagian kutipan paling terakhirnya saja, Bapak. Jadi bukan yang adegan Ya, dewasa itu. silakan. Oh ya, kamu kan pasti masih malu-malu di situ. Iya, banyak teman-teman di sini, Bapak. Iya, teman-temanmu itu kan mahasiswa juga. Oke, ya, silakan. Oke, kita ikuti ya. Iya. Tereng, adegan apa namanya? Tereng, silakan. Ya. Kita. Betul, Mas. Oh, saya senang sekali mendengarnya. Apakah benar Mas Beni akan mengajak saya ke Jakarta? Tak apa-apa, Mas. Suami saya belum pulang dari bekerja. Oke, di skip saja. Mengapa, Mas? Mengapa engkau ragu-ragu? Tak apa-apa, Mas. Mengapa? Apakah sudah hilang tresnamu untuk Prita, Mas? Kau tega, Mas. Kau tega membiarkan Prita makan sayur bayam setiap bulan. Kau tega membiarkan Prita tidur di atas ranjang batu bersama harimau bertenaga cacing itu. Kau tega, Mas Beni, kau tega. Mas Proto telah pulang. Iya, Mas. Silakan masuk. Sudah. Terima kasih, Bapak. Tepuk tangan semua. Ini menarik ini. Anda bisa memainkan itu. Ya, pasti Anda tertarik mengangkat karya itu karena setidak-tidaknya Anda sudah sedikit bisa mendalami kan. Nah, sekarang baru kita masuk teorinya gitu. Iya, Bapak. Nah, tapi dijawab saja pertanyaan saya, tidak usah. Sudahlah, enggak usah tampilkan PPT itu, enggak usah ya. Baik, Bapak. Saya sudah melihat Anda beradegan tadi dan menurut saya Anda layak untuk mengangkat karya ini untuk menjadi penelitian Anda. Jadi teman-teman yang mengangkat puisi, baca dulu puisinya. Teman-teman yang mengangkat novel, baca dulu novelnya. Yang teater, drama, baca dulu. Seperti itu, Zul Hikmah ya. Iya, Bapak. Sekarang saya tanya, Anda butuh waktu berapa lama untuk meneliti monolog ini? Nah itu. Anda butuh waktu berapa lama? Sesungguhnya naskah monolog ini sudah tidak asing sejak lama, sejak saya masuk di Sanggar Seni, sebelum saya memutuskan untuk Sanggar Seni mana? Sanggar Seni Bahana, Bapak. Oh ya, Bahana. Sebelum memutuskan judul ini, saya sudah tidak asing dengan naskah ini, yang sering juga teman saya pernah pentaskan. Jadi saya tertarik dengan jalan ceritanya, dengan alurnya, dengan maknanya, dengan filosofi dari naskah tersebut. Jadi saya tertarik seperti itu, Bapak. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, 1 bulan lebih saya meneliti naskah ini, Bapak. Wah, hebat. Nah, kalau penelitian Anda itu, sekarang saya tanya, bagaimana Anda mengumpulkan data? Nah, itu dulu. Bagaimana Anda mengumpulkan data dengan teks itu? Anda kan meneliti teks ini. Iya, iya. Datanya itu bagaimana, Pak? Jadi objek penelitian saya berupa teks, instrumen penelitian saya berupa teks naskah monolog.
Jadi cara saya mendapatkan data itu pertama dengan teknik baca, kemudian teknik catat. Jadi selama 2 bulan, sekitar kurang lebih 2 bulan saya membaca. Setiap hari saya luangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk baca terus naskah monolog sampai saya paham adegan per adegan, kata per kata, kalimat per kalimat. Seperti itu, Bapak. Kemudian saya sinkronkan lagi dengan teori yang saya pergunakan, yaitu klasifikasi emosi. Kemudian dengan saya menambahkan teori dari Sigmund Freud, yaitu tentang ID, ego, superego, untuk mengilmiahkan data yang saya dapatkan, Bapak. Seperti itu. Kamu cerdas. Ini bagus ini. Saya suka begini. Mahasiswa itu harus tahu kemana dia berlari, kan? Penelitiannya itu mau kemana? Bukan masuk hutan tapi tidak bawa kompas. Ini menarik. Jadi gini, banyak teori tentang penelitian, pengumpulan data dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang tahu secara operasional, kita sendiri yang tahu bagaimana mengumpulkan data dengan tepat. Mungkin orang mengatakan wawancara saja, tunggu dulu. Ini yang mau diwawancara siapa? Iya. Kan kalau ada juga yang mengatakan ini cuma teks saja. Kalau cuma teks saja ya baca saja. Tunggu dulu. Tidak semua hal yang dibaca itu bisa dibahas secara mendalam. Mungkin kita butuh seseorang yang tahu atau mungkin pernah memainkan atau mungkin ada video yang sudah pernah dipentaskan, sehingga itu bisa dengan jelas bisa mengalir ke dalam penjiwaan kita gitu ya. Ini bagus ini. Kemudian begini, target Anda untuk selesaikan penelitian Anda ini berapa lama? Atau sudah selesai? Sudah selesai, Bapak. Sudah. Jadi naskah yang saya kirimkan untuk seminar hasil saya itu sudah berupa skrip. Iya. Ini seminar hasil ya. Iya. Berarti Anda sudah tidak lama lagi sudah harus maju skripsi kan? Iya, insya Allah begitu, Bapak. Iya, kalau sudah maju skripsi kan setidak-tidaknya 90% Anda sudah kuasai apa yang ada di dalam, gitu ya. Apa yang ada di dalam. Maka saya senang ketika seorang mahasiswa mengangkat judul tentang Jaringan. Iya. Puisi, tapi juga dia kita itu begitu. Iya, Bapak. Ya, teori itu hanya sebagai panduan saja. Yang penting itu bagaimana aplikasi di lapangan begitu ya. Bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut dalam penelitian Anda. Nah, selamatlah, saya suka ini. Insya Allah kalau begini kan skripsi Anda nanti enak ya. Tinggal dilengkapi lah di sana sini sesuai dengan prosedur penulisan ilmiah kita. Nah, kan iya, gitu. Bapak. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Zulhikmah itu dengan penelitian ini mau apa sebenarnya? Anda mau apa begitu? Oh iya, jadi tujuan penelitian saya ini berangkat dari mungkin sedikit keresahan saya karena pada mata kuliah penulisan kreatif sastra, telah naskah drama, pementasan naskah drama itu menurut saya tidak dapatkan secara utuh, secara efektif ilmu yang di dalamnya. Jadi saya berharap dengan penelitian saya ini mampu memberikan informasi atau sebagai referensi bagaimana ketika kita ingin mementaskan sebuah pementasan drama, entah itu teori dalam mata kuliah, jadi sudah ada rujukan, oh kita harus tahu dulu klasifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah drama tersebut, kemudian diimplementasikan ke dalam pementasan naskah drama. Seperti itu, Bapak. Bagus, ya, saya suka ini. Ini menarik ini. Saya juga gini, sistem ini kan walaupun kita daring, tapi
apa ya, totalitas Anda memainkan peran tadi dalam monolog itu menurut saya bagus. Ini masih di dunia maya ya. Maaf ya, bukan dunia maya, tetap maya. Tetap maya. Nanti bisa dimainkan secara langsung di panggung, itu akan lebih menarik ya. Begitu ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Iya, Bapak. Dari saya. Anda sudah mempresentasikan dengan baik seminar hasil Anda. Ya, selamatlah. Insya Allah bisa maju secepatnya di skripsi dan lulus dengan nilai yang baik. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih saya